Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Di video saya kali ini kita akan membahas mengenai salah satu topik di mata kuliah Global Halal Industry, yakni pengelolaan sertifikasi dan labellisasi produk halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembahasan kita yang pertama adalah mengenai pengaturan dan sertifikasi produk halal, kemudian kelembagaan sertifikasi dan labellisasi produk halal, proses sertifikasi dan labellisasi produk halal, pengawasan sertifikasi dan labellisasi produk halal, dan penegakan hukum sertifikasi labellisasi produk halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini mengalami proses yang cukup lama sejak tahun 2006 ya. Di tahun 2006 UU JPH ini masih berupa rancangan yang disusun berupa RUU JPH dan merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat. Disahkan menjadi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di sidang paripurna DPR RI pada 25 September 2014. Jadi 8 tahun kemudian baru disahkan menjadi undang-undang. Setelah itu untuk bisa diterapkan undang-undang itu memerlukan peraturan pemerintah ya. Dan peraturan pemerintah ini juga baru dikeluarkan 5 tahun setelah pengesahan undang-undang tersebut, yakni di 2019. Baru keluar peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan UU JPH yang resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Okay. Jaminan produk halal itu sendiri, menurut pasal 1 UU JPH, merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Produk merupakan barang dan atau jasa yang mana bisa berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh produk yang wajib disertifikasi halal. Produk halal itu sendiri merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kemudian, Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini juga mengakibatkan implikasi yaitu perubahan dari sertifikasi halal yang tadinya bersifat voluntary menjadi bersifat mandatori. Di pasal 4 ada pernyataan sebagai berikut. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, kata wajib tadi berarti mandatori atau suatu keharusan. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelum pasal 26 ini, maka dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Jadi ada beberapa produk yang memang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal ini ya teman-teman, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Yaitu pelaku usaha tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Undang-Undang Jaminan Produk Halal pasal 67 memuat mengenai kewajiban bersertifikat halal dan juga pernyataan bahwa jenis produk yang bersertifikat halal itu akan diatur secara bertahap. Penyelenggaraan jaminan produk halal didasarkan pada beberapa asas ya. Jadi pondasinya penyelenggaraan JPH itu ada perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, dan profesionalitas. Ini adalah asas-asas mengapa jaminan produk halal itu perlu diselenggarakan. Dan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal ini bisa bermanfaat untuk konsumen maupun produsen ya. Bagi konsumen, penyelenggaraan JPH ini akan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Sementara bagi produsen, penyelenggaraan JPH akan meningkatkan nilai tambah bagi produk yang mereka usahakan. Penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia terdiri dari 3 pihak. Ya. Di antaranya pemerintah atau negara yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH, BPJPH,
Yang kedua adalah menteri yang mendapatkan amanat dari pemerintah, kemudian BPJPH ya sebagai orang yang atau pihak yang bertanggung jawab kepada menteri. Nah, di sini BPJPH berkedudukan di bawah Kementerian Agama. Dan yang menyelenggarakan jaminan produk halal itu adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Ini menjadi suatu babak baru dalam penyelenggaraan jaminan produk halal Indonesia, teman-teman. Kenapa? Karena tadinya jaminan produk halal di Indonesia ini dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat. Kita tahu namanya Majelis Ulama Indonesia ya. Tapi sekarang pemerintah sudah memperhatikan bahwa Indonesia ini punya potensi besar dalam industri halal, sehingga pemerintah juga ikut serta langsung dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. BPJPH itu sendiri merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menggantikan peran dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI atau kita sebut sebagai LPPOM MUI. Sebetulnya kalau kita bilang menggantikan juga tidak tepat ya, tetapi ada beberapa fungsi yang dialihkan, tugas dan tanggung jawab LPPOM MUI ada beberapa yang digantikan oleh BPJPH, tetapi di sisi lain, LPPOM MUI juga masih menjalankan beberapa fungsinya. Di antaranya adalah fungsi LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal ya. Sementara fungsi-fungsi administratif lainnya itulah yang kemudian dialihkan kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH memiliki beberapa wewenang dan tanggung jawab ya yang menggantikan LPPOM MUI, tapi beberapa saja karena untuk pemeriksaan halal, pemeriksaan laboratorium, kemudian audit dan lain-lain ini masih ada di LPPOM MUI dan lembaga pemeriksa halal lain yang kemungkinan juga akan bermunculan suatu saat nanti. Nah, BPJPH sendiri wewenangnya ada beberapa nih teman-teman bisa saksikan di dalam slide ya. Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, ada sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap LPH. Nah, ini wewenang baru yang sebelumnya tidak ada juga ya di LPPOM MUI, tapi ada di BPJPH dengan tujuan supaya penyelenggaraan pemeriksaan halal ini lebih semarak gitu. Akan lebih banyak masyarakat yang bisa menyelenggarakan pemeriksaan halal. Kemudian melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal, melakukan pembinaan auditor halal, dan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Pemeriksa halal, dalam hal ini LPPOM MUI nanti akan dikategorikan sebagai lembaga pemeriksa halal ya teman-teman. Lembaga pemeriksa halal merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk. Di dalam lembaga pemeriksa halal nanti akan kita dapati auditor halal, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Lembaga pemeriksa halal ini bisa dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat. Ya, tapi nanti ada persyaratannya. Masyarakat yang bagaimana yang bisa mendirikan lembaga pemeriksa halal. LPH ini memiliki kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, karena tadi sebagaimana yang kita lihat di slide sebelumnya, BPJPH ini tidak ada wewenang untuk memeriksa dan menguji kehalalan produk. Itu adalah wewenang dari lembaga pemeriksa halal. Sementara LPPOM MUI dulu memiliki wewenang di kedua hal tersebut gitu ya, baik itu mengurus administrasi ya, pelatihan, sosialisasi, dan juga uji dan pemeriksaan. Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan atau lembaga terkait, lembaga pemeriksa halal dalam hal ini LPPOM MUI dan lembaga pemeriksa halal lain yang kemungkinan akan ada suatu saat nanti, juga Komisi Fatwa MUI dalam hal penerbitan sertifikasi halal. Jadi BPJPH ini menerbitkan sertifikasi halal atas dasar keputusan dan rekomendasi dari Komisi Fatwa MUI. Setelahnya,
akan skip ya, ini karena sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal, tadi saya sempat menyinggung suatu pertanyaan, apa saja syarat pendirian lembaga pemeriksa halal gitu ya. Nah, memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya. Kemudian memiliki akreditasi dari BPJPH, memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang, memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium, dan khusus lembaga yang didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Ormas-ormas Islam yang kita kenal seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, nah itu bisa mendirikan lembaga pemeriksa halal. Selanjutnya untuk menjadi auditor halal. Nah, untuk teman-teman sekalian yang menonton video saya kali ini, kemudian tertarik gitu ya, ingin berprofesi sebagai auditor halal, berikut adalah beberapa persyaratan yang teman-teman harus penuhi. Teman-teman harus merupakan warga negara Indonesia, beragama Islam, berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi, kemudian memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan memperoleh sertifikat dari MUI. Tugasnya apa saja? Ini teman-teman bisa lihat di layar ya. Nanti bisa di-pause, kemudian bisa dibaca. Kemudian selanjutnya, untuk proses sertifikasi dan habilitasi mulai dari pengajuan permohonan, penetapan LPH yang nanti akan mengaudit, pemeriksaan dan pengujian, kemudian setelah itu diserahkan hasilnya kepada Komisi Fatwa MUI, baru setelah itu keluar keputusan apakah memenuhi standar kehalalannya atau tidak, kemudian baru diterbitkan sertifikasi halal dan setelah itu mencantumkan label halal. Dan ada biaya-biaya di situ ya. Nah, kalau sudah waktunya untuk memperbarui sertifikat halal, maka silakan diperbarui sebelum tenggat waktunya. Siapa saja sih yang bisa mengawasi penerapan atau implementasi sertifikat halal ini dan sistem jaminan halal ini? Tentu saja BPJPH dan kementerian terkait bisa melakukan pengawasan ya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Masyarakat seperti kita ini juga bisa berkontribusi dalam melakukan pengawasan dan pelaporan gitu ya. Jadi kita bisa melaporkan atau mengadukan ke BPJPH jika kita mendapati beberapa pelanggaran terkait dengan sertifikasi halal. BPJPH juga bisa atau ada kemungkinan untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Selain itu, karena tadi ya, penyelenggaraan produk halal ini sudah bersifat mandatori dan sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan pemerintahnya, maka setiap pelanggaran terkait dengan keharusan-keharusan yang kita lakukan sebagai warga negara itu jika kita melanggarnya ya termasuk ke dalam pelanggaran hukum pidana gitu ya, dan konsekuensinya kita bisa terkena penjara atau denda. Ketentuan-ketentuan itu meliputi banyak hal, diantaranya lokasi produksi, proses produksi, kemudian bagaimana apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan sertifikasi halal, tanggung jawab moral kita setelah mendapatkan sertifikasi halal. Nah, ini sudah ada ketentuannya, bagaimana seharusnya dan apa yang akan menjadi akibatnya kalau kita melanggar. Baik. Ini semua adalah penjelasan terkait dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ya. Dan ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, yaitu adakah saran dan kritik dari teman-teman terkait dengan penyelenggaraan sistem jaminan halal di Indonesia ini? Silakan disebutkan kritik, setelah itu sarannya, ya. Bisa 1 atau 2. Silakan nanti untuk teman-teman yang ada di kelas saya yang menonton video ini bisa menuliskan di kolom komentar YouTube ini atau di Google Classroom saja ya. Di Google Classroom saja silakan dituliskan 1 kritik dan juga saran dari kritik tersebut. Kalau memang kritik ya, tapi kalau memang saran, tidak ada kritik tapi hanya saran gitu ya, silakan disebutkan sarannya apa. Nah, untuk teman-teman lain yang menonton video ini yang ingin menuliskan pertanyaan, silakan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau bisa menghubungi saya gitu, di email yang
tertera di thumbnail gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.